Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini pelajaran fikih memasukin bab yang keempat, yaitu tentang istinja. Apa ya istinja itu? Udah ada yang tahu? Nah, kita nanti akan belajar tentang istinja, tata cara istinja, dan juga alat yang digunakan untuk istinja, dan manfaat istinja. Sebelum masuk ke materi, Bu Hikmah mau nanya nih, siapa yang suka bersih-bersih? Siapa yang suka sama tempat yang bersih? Yang suka bersih-bersih, yang suka sama tempat bersih. Berarti kalian anak yang soleh, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus membersihkan diri kita dan juga lingkungan. Menjaga kebersihan sama dengan menjaga kesehatan, karena Allah juga suka sama yang bersih. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk beristinja. Istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Apa itu kubul dan dubur? Kubul dan dubur itu tempat keluarnya buang air kecil dan buang air besar. Menggunakan apa membersihkannya? Menggunakan air. Setiap kali kita habis dari kamar mandi, buang air kecil ataupun buang air besar, kita diwajibkan beristinja menggunakan air. Nah, gimana tata caranya beristinja? Udah ada yang tahu belum? Sebelum lanjut ke tata cara beristinja, Bu Hikmah mau ngasih tahu nih, kalau kita buang air kecil ataupun buang air besar, sebaiknya tidak boleh di sembarang tempat. Di mana ya buang air besar dan air kecil? Iya, benar. Di toilet atau di kamar mandi. Tapi sebelum masuk toilet atau masuk kamar mandi, sebaiknya baca apa? Baca doa. Masih inget gak doa masuk kamar mandi? Baca bareng-bareng yuk sama Bu Guru. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dihafal ya anak-anak? Dan dipraktekkan nanti di rumah ketika masuk kamar mandi atau masuk toilet, dibaca ya. Biar apa? Biar tidak diganggu sama setan. Dan kalau masuk kamar mandi menggunakan kaki mana dulu kemarin kita belajar? Iya, kaki kiri. Dan kalau keluar menggunakan kaki kanan. Masih inget ya anak-anak? Nah, kita lanjut yuk. Tata cara beristinja. Yang pertama, beristinja menggunakan tangan kiri. Kemudian tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yang ketiga, menggunakan air, tisu, atau batu yang bersih untuk membersihkan kotorannya atau najisnya. Kemudian yang keempat, ketika duduk atau jongkok, hendaklah mengangkat kainnya sedikit saja jika menggunakan kain ya. Lanjut, yang kelima, tidak berdiam terlalu lama di toilet, kecuali seperlunya saja. Yang keenam, tidak banyak bicara atau teriak ketika di dalam kamar mandi, apalagi sambil nyanyi-nyanyi, ngobrol itu nggak boleh ya.
Yang ketujuh, berhati-hati ketika istinja, jangan sampai percikan najis mengenai pakaian yang digunakan untuk sholat. Karena nanti kalau kena pakaian, jadi pakaiannya kena najis dong. Kalau pakaiannya kena najis, berarti tidak bisa digunakan untuk sholat. Mengerti anak-anakku yang soleh-solehah? Sekarang Bu Ika mau ngasih tahu nih. Alat untuk bersuci, ada batunya yang memiliki sisi ya, jangan yang kecil. Nanti kalau kecil kita pegang, terus bagian yang lain kita buat ngebersihin, ternyata kena tangan kita. Jadi tangan kita ikut najis dong. Jadi gunakan batu yang memiliki minimal 3 sisi ya. Selanjutnya ada tisu. Tisu juga bisa untuk beristinja. Tapi setelah digunakan sekali langsung dibuang ya. Jangan habis kita buat lap, terus kita buat lap lagi. Namanya najisnya nanti nempel lagi di badan kita. Oke? Alat bersuci yang selanjutnya yaitu air. Nah, ini alat bersuci yang paling bisa membersihkan najis dari badan kita. Jangan lupa airnya air yang mengalir ya. Kalau tidak airnya yang banyak. Jangan cuma segayung. Kalau segayung nanti nggak bersih ya. Dari ketiga alat tadi, yang lebih bagus itu menggunakan air. Jadi kalau ada air lebih baik menggunakan air. Setelah beristinja, kita juga harus baca doa. Gimana doanya? Sudah hafal belum? Ada yang sudah tahu? Baca bareng-bareng ya sama Bu Hikmah. Doa setelah istinja. Allahumma hassin farji minal fawahish wa zahhir qalbi minan nifaqi. Bisa? Ulangin lagi ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa zahhir qalbi minan nifaqi. Nanti diulang-ulang ya sama bundanya, sama mamahnya. Nah, setelah kita belajar istinja, tata caranya, ada manfaatnya loh kita melakukan istinja. Apa aja sih manfaat melakukan istinja? Yang pertama, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena kita umat Islam yang meyakini Rasul dan meyakini Allah, jadi kita harus mengikuti perintahnya. Yang kedua, menjaga kebersihan anggota tubuh. Yang ketiga, terhindar dari penyakit kelamin. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang istinja. Apa istinja tadi? Iya, istinja itu membersihkan najis yang keluar dari tempat pipis atau buang air besar. Jadi harus dibersihkan supaya terhindar dari penyakit. Sampai di sini dulu ya materinya. Semoga bisa kalian pahami, bisa dipelajari. Tidak ada tugas untuk hari ini, hanya menyimak video materi dari Bu Hikmah. Selamat beraktivitas, selamat belajar, semoga sehat selalu. Akhir kata dari Bu Hikmah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.